Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Gilang Pranagusti. Nomor induk mahasiswa saya 1872170004. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi, mata kuliah Ekonomi Koperasi dan UMKM, dan dosen pengampunya adalah Bapak Uza Sukmana MPD. Kali ini saya akan sedikit membahas tentang sejarah dan perkembangan koperasi. Pengertian koperasi. Koperasi yaitu salah satu badan usaha penopang ekonomi rakyat Indonesia. Pada tahun 2019, Kementerian Koperasi dan UKM menyebutkan bahwa koperasi di seluruh Indonesia yaitu berjumlah 123.048 dan anggota yang sudah tercatat sebanyak 22 juta. Kata koperasi ini diambil dari bahasa Inggris, yaitu corporation. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya adalah kerjasama. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi dapat diartikan sebagai sebuah badan usaha yang beranggotakan sekumpulan orang yang kegiatannya berlandaskan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang berasas kekeluargaan. Sementara itu, menurut Bapak Proklamator kita yaitu Bapak Muhammad Hatta yang sekaligus menjadi Bapak Koperasi, koperasi adalah suatu jenis badan usaha bersama yang menggunakan asas kekeluargaan dan gotong royong. Dengan demikian, tidak heran jika pengelolaan koperasi itu mengarah pada kegiatan tolong-menolong untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya. Itu salah satu sebab mengapa koperasi sangat bermanfaat untuk banyak orang. Yang kedua adalah sejarah koperasi. Sejarah mencatat bahwa gerakan koperasi di dunia mulai pada pertengahan abad 18 dan awal abad 19. Saat itu, koperasi masih disebut dengan koperasi pra-industri. Gerakan ini lahir akibat dari revolusi industri yang gagal untuk mewujudkan semboyan liberté, égalité, fraternité, yaitu kebebasan, persamaan, dan kebersamaan. Semboyan tersebut dianggap gagal karena revolusi industri tidak membawa perubahan terhadap kondisi ekonomi rakyat. Liberté atau kebebasan hanya dirasakan oleh mereka yang memiliki kapital, sehingga dapat meraup untung sebanyak-banyaknya. Sementara égalité dan fraternité atau persamaan dan kebersamaan itu hanya menjadi milik pemilik modal besar. Di Inggris, koperasi pertama kali didirikan pada tahun 1844, yaitu di kota Rochdale. Didirikan oleh 28 anggota, koperasi ini dapat bertahan dan dianggap sukses karena didasari oleh kebersamaan yang kuat dan kemauan untuk menjalankan usaha. Para anggotanya duduk bersama untuk bermusyawarah guna menyusun langkah agar dapat menghasilkan sebuah satuan usaha yang bisa dijalankan bersama. Bahkan, mereka membuat pedoman kerja dan standar operasional prosedur atau yang disebut dengan SOP. Semua itu mereka lakukan agar dapat mewujudkan visi dan cita-cita mereka. Akhirnya, terbentuklah Rochdale Equitable Pioneers Cooperative Society. Pada awalnya, mereka mendapatkan banyak hujatan dari banyak pihak. Namun, mereka mampu membuktikan bahwa toko yang mereka kelola dapat berkembang dengan baik. Adapun prinsip-prinsip yang mereka pakai dalam koperasi tersebut adalah: yang pertama, keanggotaan yang sifatnya terbuka. Yang kedua, pengawasan yang sifatnya demokratis. Yang ketiga, bunga terbatas
yang bermodal dari sesama anggota. Yang keempat adalah sisa hasil usaha dibagi berdasarkan besarnya kontribusi pada koperasi. Yang kelima, penjualan barang-barang disesuaikan dengan harga pasar yang berlaku dan pembayaran harus tunai. Yang keenam, tidak ada diskriminasi dalam suku, bangsa, ras, agama, dan aliran politik. Yang ketujuh, barang-barang yang diperjualbelikan merupakan barang-barang yang asli, bukan barang rusak, palsu, atau KW. Dan yang terakhir adalah anggota menerima edukasi, yaitu secara berkesinambungan. Prinsip tersebut menjadikan koperasi Rochdale sukses dan maju. Karena itu, prinsip-prinsip di atas yang tadi saya sebutkan menjadi inspirasi bagi koperasi-koperasi lain yang ada di seluruh dunia. Walaupun tampak masih sederhana, apa yang telah diperjuangkan oleh Rochdale dengan segala prinsipnya itu menjadi tonggak bagi gerakan koperasi di seluruh dunia. Pada tahun 1937, prinsip-prinsip tersebut disampaikan sekaligus dibakukan dalam Kongres International Cooperative Alliance atau ICA. Pergerakan koperasi di seluruh dunia berjalan tidak spontan dan memerlukan proses yang panjang. Pada umumnya, koperasi tidak diperjuangkan oleh orang-orang yang sangat kaya. Gerakan ini bermula sebagai bentuk perlawanan terhadap kapitalisme yang saat itu melahirkan penderitaan ekonomi dan sosial terhadap rakyat. Dalam keadaan yang serba sulit, pihak-pihak kapitalis, kolonial, dan rentenir memperkeruh suasana. Mereka mengambil keuntungan yang besar dari memeras rakyat kecil dan menengah. Orang-orang kecil dan menengah yang kesulitan untuk melunasi hutangnya terpaksa melepaskan tanah milik mereka karena sistem peminjaman berbunga yang mencekik. Ditambah kesewenangan pihak kolonial yang suka memonopoli dalam banyak bidang. Common sorrow, rasa senasib, sepenanggungan menggerakkan orang-orang yang berpenghasilan sederhana, berkemampuan ekonomi terbatas, dan menderita karena beban-beban ekonomi untuk bersatu dan bersama menolong diri mereka sendiri. Karena itulah mereka berpikir bagaimana caranya agar bisa keluar dari keadaan tersebut dan membentuk gerakan perlawanan. Kemudian lahirlah koperasi yang memfasilitasi para buruh agar bisa saling tolong-menolong. Koperasi yang ada di zaman itu dinamakan koperasi pra-industri. Nah, ada banyak kisah perkembangan koperasi di negara-negara lain yang memiliki cerita yang hampir sama. Sebut saja perkembangan koperasi di Prancis, Jerman, Denmark, Swedia, Amerika Serikat, Jepang, dan Korea. Nah, pada saat ini, koperasi semakin berkembang di negara-negara lain dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan pada anggotanya. Hal ini terbukti dengan banyaknya permasalahan ekonomi yang dapat diatasi dengan adanya koperasi. Selanjutnya adalah perkembangan koperasi di Indonesia. Pada zaman penjajahan, banyak sekali rakyat Indonesia yang merasakan penderitaan. Mulai dari monopoli penjajah dan pemimpin lokal yang bersekutu dengan mereka, tingginya bunga yang mencekik leher oleh para rentenir, hingga kerja paksa. Nah, pada tahun 1896, R. Arya Wiryaatmaja yang saat itu menjadi Patih Purwokerto tergerak untuk mendirikan koperasi kredit. Koperasi tersebut bertujuan untuk membantu rakyat yang terlilit hutang, yaitu dengan cara memberikan kredit. Kemudian, pada tahun 1911, Serikat Dagang Islam atau SDI yang dipimpin oleh Hasamanudi dan IOS Cokroaminoto menyebarkan impian-impian berdirinya toko koperasi yang menyerupai warung serba ada atau Waserda KUD. Nah, fasilitas tersebut digaungkan oleh SDI untuk mengimbangi pemerintah kolonial Belanda yang memberikan kemudahan kepada pedagang asing. Namun kemudian, koperasi-koperasi yang pernah diperjuangkan tersebut mengalami kegagalan karena banyak kendala, baik yang diperjuangkan oleh Budi Utomo, Serikat Dagang Islam atau SDI, dan Partai Nasionalis Indonesia atau PNI.
Koperasi di Indonesia mengalami kestabilan setelah Indonesia merdeka dan memiliki Undang-Undang Dasar 1945. Bapak Muhammad Hatta memberikan perhatian dan dukungan akan adanya koperasi. Berbagai upaya dilakukan untuk memberikan edukasi agar rakyat Indonesia memiliki kesadaran yang tinggi, yaitu terhadap pentingnya koperasi. Nah, atas jasa beliau dalam memperjuangkan koperasi, beliau dijuluki sebagai Bapak Koperasi di Indonesia. Nah, itulah tadi sekilas sejarah dan perkembangan koperasi dari mulai negara lain sampai. Demikian sedikit penjelasan mengenai sejarah dan perkembangan koperasi. Atas segala kekurangannya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.